Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club dengan tema Setahun Jokowi Ma'ruf, dari pandemi sampai demonstrasi. Sebelumnya saya minta aplaus dulu untuk Eka Deli. Jangan ada angkara. Lagu ini dulu dipopulerkan Niki Astria. Pemirsa, sebelum diskusi, saya mohon maaf pekan yang lalu Indonesia Lawyers Club rehat sejenak. Dan minggu ini baru tampil kembali. Pemirsa, tepat tahun yang lalu, 20 Oktober setahun yang lalu, Presiden Jokowi dilantik bersama Pak Ma'ruf. Bagi Pak Jokowi, pelantikan sebagai presiden yang kedua kalinya. Pak Ma'ruf untuk pertama kali jadi wakil presiden. Besar harapan waktu itu bahwa Pak Jokowi akan membangkitkan ekonomi kita dan melanjutkan pembangunan infrastruktur sesuai dengan janji-janji ketika kampanye. Namun 3 bulan setelah dilantik, wabah pertama muncul di Republik kita. Bulan Maret, COVID-19 yang dikira tidak akan masuk ke Indonesia justru sudah menginfeksi 2 orang warga di Depok. Dan setelah itu malapetaka itu berlanjut terus. Dan seperti kata Pak Jokowi di pidatonya, bahwa semua negara di dunia mencoba-coba kebijakan-kebijakan menghadapi itu. Dan sampai hari ini kita masih bergulat dengan pandemi tersebut. Dan masih 3.000 lebih yang kena pada hari-hari ini. Walaupun juga ada penurunan dari 4.000 lebih. Tidak hanya itu, pandemi tersebut juga telah memukul perekonomian kita. Investasi terutama baik dari luar maupun dari dalam terpukul oleh penyakit tersebut atau wabah itu. Usaha pemerintah mau recovery atau mengatasi soal investasi tersebut yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita menjadi minus mungkin paling tinggi, dengan melahirkan undang-undang ombudsman law itu justru menimbulkan reaksi yang keras sekali di masyarakat. Dan sampai hari ini demo terhadap itu masih berlanjut, dan bahkan katanya sampai akhir pekan itu juga akan terjadi. Dan bagaimana sebenarnya evaluasi kita terhadap 1 tahun dari pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf? Kita ingin dengarkan dari para narasumber yang sangat berkompeten malam ini. Saya minta dimulai oleh narasumber Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko, Jenderal Purnawirawan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera, Pak Presiden yang saya hormati, Bang Karni Ilyas. Siap, Jenderal. Terima kasih malam hari ini kita bisa bersilaturahim. Kami beserta teman-teman dari Kabinet Pak Jokowi hadir di sini untuk bisa memberikan pandangan tentang perkembangan situasi. Jadi begini Pak Karni, apa yang tadi disampaikan oleh Bang Karni tadi sangat benar, bahwa pemerintah saat ini telah menghadapi sesuatu, game changers, COVID-19. Pak Jokowi selalu melukiskan bahwa situasi dunia, perkembangan dunia itu sekarang ini telah berubah dengan cepat, ya, penuh dengan risiko, kompleksitinya luar biasa dan surprise, sering mengejutkan kita. COVID-19 adalah sesuatu yang surprise, kita semuanya tidak tahu. Bahkan seluruh dunia menghadapi situasi yang disruption, luar biasa. Sehingga apa? Ini sungguh mengganggu rencana-rencana besar pemerintah di dalam rencana pembangunan ke depan. Dan bahkan sampai dengan saat ini tentu, kalau kita melihat ya, bahwa ada ada RPJMN ya, ada janji presiden, ya. Berikutnya ada nawacita, ada 5 arahan presiden. Itu semuanya telah dirangkum ya, menjadi sebuah program kerja yang direncanakan dalam 2019 sampai dengan 2024. Sebuah pedoman yang kita selalu pegang adalah 5 arahan presiden. Ya. Yang pertama adalah dalam periode kedua ini menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai penjurunya, prioritas pertama. Yang kedua melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam upaya mengkonektivitaskan pada area-area produksi, khususnya pada area-area kawasan ekonomi khusus. Berikutnya pertumbuhan wilayah baru, pariwisata dan yang lain-lain. Yang ketiga adalah penyederhanaan regulasi. Yang keempat penyederhanaan birokrasi. Dan yang kelima adalah transformasi ekonomi. Yang pertama, pembangunan sumber daya manusia atau seluruh apa yang telah dicanangkan oleh Presiden adalah semuanya pro rakyat. Tidak ada kemana-mana. Sebagai contoh, ya, pembangunan sumber daya manusia, Presiden itu memikirkan mulai dari manusia di dalam kandungan sampai dengan usia 1000 hari. Itu dipikirkan dengan sebaik-baiknya karena itu adalah usia-usia golden age. Ya, usia emas yang harus dipikirkan agar pembangunan sumber daya manusia ke depan menjadi orang-orang yang punya keunggulan. Stunting dipikirkan dengan sebaik-baiknya. Perkembangan stunting sungguh rigid Presiden mengikuti perkembangan itu. Sehingga berani mencantumkan 14% sampai dengan RPJM 2024. Yang sebelumnya dari 2013 itu kondisinya itu di atas 27%. Itu stunting. Belum lagi kematian ibu. Kematian ibu juga dipikirkan dengan sebaik-baiknya. Itu dari sisi pembangunan sumber daya manusia. Setelah dia lahir, Presiden memikirkan bagaimana sekolahnya. SD-nya bagaimana? Ada namanya Kartu Indonesia Pintar, SMP, SMA, bahkan sampai dengan SMA perguruan tinggi dipikirkan dengan sebaik-baiknya. Setelah itu bagaimana kesehatannya? Presiden memiliki program BPJS yang luar biasa, mungkin satu-satunya di dunia itu. Sampai dengan saat ini negara harus mensubsidi 96 juta orang Indonesia. Bebas kesehatannya. Mungkin hanya di Indonesia, nggak ada tempat lain kali itu. Dari sisi kesehatan, dari sisi pendidikan, ya
Seperti itu. Berikutnya, setelah dia lulus, kita menghadapi 2,9 juta masyarakat anak-anak muda Indonesia sebagai angkatan kerja baru yang harus dipikirkan oleh negara ini. Ditambah lagi ada game changer ini, COVID-19 memunculkan apa yang namanya 3,5 juta masyarakat yang mulai kehilangan pekerjaan karena PHK, karena dirumahkan dan lain-lain. Karena pekerjaan-pekerjaan informal yang tadinya UMKM bisa berjalan dengan baik, tetapi semuanya menjadi terganggu. Belum lagi kita masih memiliki 6,9 juta masyarakat Indonesia yang memerlukan pekerjaan. Ini tanggung jawab pemerintah memikirkan bagaimana ini persoalan masa depan anak-anak ini. Harus ditangani dengan sebaik-baiknya. Begitu. Ya. Nah, untuk itulah ya. Dari sisi tadi berikutnya loncat lagi ya. Dari sisi bagaimana negara arahan yang ketiga presiden tadi melakukan penyederhanaan undang-undang, penyederhanaan regulasi yang saat ini dirasakan ya hyper regulation. Tumpang tindihnya luar biasa. Berikutnya birokrasinya kadang-kadang nyebelin. Perizinannya panjangnya luar biasa. Semua pemerintah fokus, Presiden Jokowi fokus untuk menyederhanakan. Agar apa? Agar kita bisa merespon dengan cepat perkembangan lingkungan yang begitu cepat situasinya. Kalau enggak, kita akan ketinggalan jauh. Gitu. Untuk itu, maka lahirlah yang namanya Omnibus Law. Nah, nanti secara detailnya tugasnya teman-teman dari DPR dan tentu Pak Mahfud akan menjelaskan lebih detail. Itu. Selanjutnya, ya, bagaimana program untuk bureaucratic reform? Pemerintah telah mencanangkan dalam sambutan Presiden tentang DILAN, ya, birokrasi yang digital dan melayani. Birokrasi yang semakin dipendekkan strukturnya agar tidak berbelit-belit tadi. Agar memberikan kemudahan kepada siapapun untuk mengurus sesuatu. Bukan hanya persoalan investasi, tapi hampir semua kehidupan masyarakat itu menjadi mudah. Ngurus KTP aja kenapa mesti berlama-lama. Orang membuat PT saja kenapa mesti dipersulit. Membuat koperasi kenapa dipersulit. UMKM harus diberikan kemudahan. Untuk itulah sekali lagi Presiden sangat concern ya agar 5 arahan ini betul-betul menjadi sebuah pegangan bagi para kabinet untuk menjalankan tugasnya. Berikutnya tentang transformasi ekonomi. Dulu kita berfoya-foya lebih senang ekspor bahan baku. Sekarang dipaksakan dengan segala upaya. Kita semaksimal mungkin. Kalau tadinya hulu sekarang ke hilir. Berikutnya persoalan ekonomi digital. Itu sudah menjadi keharusan. Karena Indonesia menatap masa depan yang semakin baik. Itulah kira-kira 5 hal yang selama ini telah ditekuni dengan baik oleh para menteri. Dan saya mengontrolnya dari waktu ke waktu. Itu kira-kira besarannya seperti itu. Ya. Nanti secara detail akan kita ulas satu demi satu. Sekian, terima kasih. Dari niat, dari tujuan tadi tentang Omnibus Law, itu jelas sekali bahwa supaya korupsinya juga terpotong oleh undang-undang baru ini. Tapi mungkin yang menyebabkan ada reaksi, para buruh merasa dikurangin haknya oleh Omnibus ini. Baik soal pesangon yang turun, tidak aja itu, soal liburnya, dan soal kontraknya yang awalnya hanya 2 bulan, sekarang ini 2 kali masa kontrak, sekarang ini tidak ada batas waktu itu. Ini yang menimbulkan reaksi dari para buruh sampai hari ini didukung oleh para mahasiswa juga. Ya, sebenarnya negara ini bukan hanya memikirkan buruh semata, tetapi negara juga memikirkan bagaimana nasibnya orang-orang yang saat ini depan mata kita
perlu mendapatkan pekerjaan. Ya, itu. Jadi buruh tetap menjadi sebuah atensi oleh pemerintah. Tetapi di belakang buruh ini juga masih banyak orang yang antri untuk perlu mendapatkan pekerjaan. Begitu. Nah, sebagai contoh sekarang, kartu prakerja ini, sekarang ini yang sudah mendaftar 3 hari yang lalu baru 33 juta, sekarang sudah 34,2 juta. Maknanya apa? Maknanya banyak orang yang memerlukan pekerjaan. Sepanjang sebuah regulasi yang tidak memberikan kepastian kepada siapapun, maka itu juga orang ogah datang ke sini. Untuk itu, pemerintah selalu mengatakan mencari titik keseimbangan baru. Kita tidak boleh stagnan dalam sebuah situasi. Kita harus selalu berubah menghadapi situasi ini karena tantangannya juga berubah. Itu titik keseimbangan baru itulah yang betul-betul kita cari dengan sebaik-baiknya. Dalam sebuah percakapan, ya, Rabindranath Tagore itu melihat bagaimana sebuah negara yang ideal. Negara yang ideal adalah sebuah negara yang satu memiliki kedaulatan, yang merdeka. Berikutnya, dia tidak terpenjara oleh masa lalu. Kita sudah tahu persis bahwa berbagai regulasi yang tumpang tindih itu perlu disederhanakan. Masa kita menikmati? Kita harus beranjak dari situ, keluar dari sebuah lingkungan yang seperti itu. Gak boleh kita terpenjara oleh masa lalu. Kita tahu semuanya mengeluh, semua merasakan, tetapi begitu ada sebuah perubahan kebijakan untuk menuju ke arah yang lebih bagus, loh kenapa menjadi begini? Kenapa begitu paradoks bangsa ini? Gitu. Berikutnya, bangsa ini harus mandiri. Ya, mandiri, kondisi kontekstual mandiri saat ini menurut Rabindranath adalah bukan berarti semuanya harus dari kita. Kita juga bisa acceptable dengan berbagai hal yang baru dari luar sekalipun. Berikutnya, terbuka untuk perbaikan. Kita harus menjadi bangsa yang terbuka. Gak boleh sekali lagi kita terlalu yakin diri bahwa kita sudah cukup seperti ini. Nah gitu. Berikutnya ada passion tentang keindonesiaan itu. Ini 5 hal ini menurut saya sangat cocok ya. Perlu kita pikirkan, renungkan bersama agar bangsa ini betul-betul bisa memperbaiki dirinya menuju ke sesuatu yang lebih bagus. Hal-hal yang lebih teknis tadi saya pikir nanti dari DPR akan bisa menjelaskan. Baik, Jenderal. Kita rehat dulu pemirsa. Terima kasih.